Good morning, church. Selamat pagi teman-teman. Nice to see you again. Senang berjumpa dengan Anda kembali. I hope you enjoy seeing me. Saya harap juga Bapak Ibu senang untuk bertemu dengan saya. I will try to be nice to you today. Saya akan mencoba berusaha untuk menjadi yang baik. Not too challenging. Not too much challenging, Tidak ada banyak yang firman lebih keras, yang lebih menantang gitu ya. but a little bit. Tapi sedikit saja. I like to challenge the body of Christ. Saya sangat suka untuk memberikan tantangan kepada tubuh Kristus. That strengthen the body, Itu akan memperkuat tubuh Kristus. edify the body, edify the body, edify, strengthen, grow the body. Itu memperkuat dan membuat tubuh Kristus bisa bertumbuh. We all need encouragement. Kita butuh yang namanya itu penguatan. Amen. Amin. So we are going to read. You are going to read together. So I'm going to ask you to stand, please. Oke, silakan berdiri, kita akan baca bersama-sama. And I would like the whole church to read together Saya ingin agar semua semangat membacanya nanti bersama-sama ya. in one accord Di dalam satu kesatuan. the passage of Ephesians chapter 1, Di dalam Efesus 1 verse 1 to 14. ayat 1 sampai 14. So I will disappear for a while. I will go and read it with my wife in English, and you read it all together. Oke, jadi saya dan istri akan berbicara dalam bahasa Inggris, membacakannya, kemudian kita akan membaca juga bersama-sama dalam bahasa Indonesia. Everybody together. First one. From 1 to 14. 1. Oke. Sorry. Jadi kita baca dulu Efesus 1 ayat 1 sampai 14 secara bersama-sama secara keseluruhan ya. Jadi ayat 1 langsung sampai 14. Oke? Begitu kemudian dia akan membacakannya lagi. Mari kita baca. Sudah siap? Oke. Efesus 1 ayat 1. Efesus 1 ayat 1. Ayo baca. Kita baca bersama-sama. Ayo, satu kesatuan. Ini kalau ada yang masih ayat 2 dan masih ayat 3 kita ya. Kita mulai dari ayat 3 begitu. Saya tahu. 1, 2, 3. Aku
13. Good job. Sangat baik. So let us pray. Mari kita berdoa. Thank you, Father, for this time together. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk waktu hari ini. Thank you, Lord, for your word. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Thank you, Lord, for the message you have for the church today. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman yang Kau sampaikan kepada gereja-Mu pada hari ini. That it will be a message that will reach the heart of every brother and sister in the church right now. Firman yang akan menyentuh dan Speak to them. hati setiap orang yang ada di tempat ini pada pagi hari ini. Speak to them according to their needs that you know. Berbicara kepada mereka masing-masing Tuhan sesuai dengan kebutuhan mereka yang Kau ketahui. According to where they stand right now in their life. Menurut di mana mereka berdiri dan Kau berdiri juga di dalam hidup mereka. Speak to them through the message today that it is not only a position in Christ for Sunday Christian. Berbicara kepada mereka sehingga pesan ini tidak hanya menjadi firman yang hanya didengarkan oleh orang Kristen hanya pada hari ini saja, But it is a position in Christ for everyday Christian. tetapi firman ini dapat ada di dalam hati mereka sesuai dengan posisinya, yaitu pada orang Kristen setiap hari. For all their lives, Untuk seluruh hidup mereka, whatever they are doing, apapun yang mereka lakukan, they are in Christ. mereka ada di dalam Kristus. 24 hours per day, 7 days per week. Selama 24 jam per hari dan selama 7 hari dalam seminggu. Thank you, Lord, that you will give also my brother Johannes Terima kasih Tuhan atas semangatmu ini dan juga atas the understanding of my poor English, yang mengerti bahasa Inggris saya, and he will emphasize the message to the body of Christ. dan dia juga akan menyampaikan melalui Jesus bahasa mighty Indonesia firman di dalam Tuhan Yesus. Amen. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So last week we spoke about the power of the blood of Jesus Christ. Jadi di minggu lalu kita sudah berbicara mengenai kuasa di dalam darah Kristus. Today we are going to speak about in Christ. Hari ini kita akan berbicara mengenai di dalam Kristus. You might not understand why we first spoke of the blood. Mungkin saudara tidak mengerti mengapa pertama-tama kita berbicara mengenai darah Kristus dulu. If Jesus didn't shed his blood for us, Karena jika Tuhan Yesus tidak mencurahkan darahnya bagi kita, it was impossible for us to be in Christ. maka sangat mustahil bagi kita, bahkan tidak mungkin bagi kita untuk bisa berada di dalam Kristus. Amin. First the blood, Jadi yang pertama adalah darah Kristus. the open door for us to be in Christ. Dan darah Kristus itu yang bisa membuka jalan bagi kita untuk kita bisa berada di dalam Kristus. And Thursday evening, we will celebrate and speak for Ascension Day. Dan dalam waktu dekat ini juga kita akan berbicara mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Another powerful message. Suatu pesan yang sangat kuat. What is the benefit of Christ's ascension to the Father for those who are in Christ? That is what we will share on Thursday evening. Jadi di hari Kamis besok kita akan berbicara mengenai apakah manfaat dan keuntungan serta fungsi itu apa sih kalau Tuhan Yesus itu naik ke surga bagi kita orang-orang yang sudah di dalam Kristus. So you must have noticed when you read, for those who read from here, that some words through the passage of Ephesians 1, verse 1 to verse 14 were highlighted bold. Jadi kalau kita baca bersama-sama ada beberapa kata-kata di dalam
Efesus 1 sampai 14 ini kan di dalam tulisan ini dikasih huruf tebal. And that's what we are going to focus on today. Itulah kata-kata yang akan kita coba fokuskan pada pagi hari ini. Di dalam Dia, In Christ, di dalam Kristus, in the beloved, dalam kasih karunia, and through Jesus Christ. dan melalui Yesus Kristus. Because those words are so important for us to understand our position. Kata-kata ini sangat penting karena itu bisa kita memahami apa sih posisi kita di dalam Kristus. And this is to reveal a little bit more understanding about the plans of God for humanity, for mankind. Dan itu juga akan membuka sedikit pemahaman bagi kita mengenai apa sih rencana Tuhan di dalam hidup manusia, di dalam hidup kita juga pada khususnya. Those short expressions are very deep and very personal to each one of us. Jadi ada satu kata itu yang tadi itu kita sebutkan itu sangat singkat ya, singkat sekali, tetapi itu maknanya sangat dalam bagi setiap kita. First question: who would be without Him, without Jesus? Who would be? Oke. Jadi pertanyaan pertama itu adalah tanpa Kristus kita akan menjadi apa? Who are we Siapakah kita in Him? di dalam Dia? That's the answer. Itu yang kita jawab pada pagi hari ini. The expression in Him, in Christ, in the beloved, through the blood of Christ appears 75 to 90 times in the New Testament. Oke, di dalam perjanjian baru saja, kata-kata di dalam Dia, di dalam Kristus yang dikasih melalui Yesus Kristus itu sudah muncul 75 sampai 90 kali hanya di perjanjian baru saja. Depending the translation, 75 times to 90 times. Tapi tentunya tergantung perjanjian ini. Kalau perjanjian itu beda, ya itu nanti sendiri beda. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, itu dia sudah muncul, itu pertemuannya ada 70 sampai 70 kali. Jadi dari 4 kali itu nanti perjanjian itu maksudnya. When God repeats these short sentences and expressions so many times, Jadi saat Tuhan mulai kata-kata ini berkali-kali, He's saying to the people, to the children, He said, pay attention. itu artinya dia berkata kepada umatnya, kepada anak-anaknya, tolong diperhatikan. That means this is very foundational. Jadi itu sesuatu yang sangat dasar sekali. Everything else in our faith is built on it. Segala sesuatu yang mengenai iman kita itu dibangun di atasnya. It is vital Itu sangat vital, penting, for our spiritual life depends on it. karena kehidupan rohani kita sangat tergantung pada kata-kata tadi. But before going back to Ephesians 1, we want to talk to you about 2 verses from John as the backbone for our message. Sebelum kita membahas kembali Efesus tadi, mari kita melihat 2 ayat dari Yohanes sebagai pilar dari pesan kita pada pagi hari ini. So it is there, I think, John. Yohanes 15 ayat 4 sampai 7. It is on the PowerPoint. Yes. So it is John 15, verse 4 to 7. Jadi Yohanes 15 ayat 4 sampai 7. So you can read it directly. Oke. Sudah ada foto. Oke, mari kita baca ya. Saya baca saja. Yohanes 15 ayat 4 sampai 7. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti yang ini tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di dalam aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia berbuah pula seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian seperti orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu terbakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. These verses make a very clear statement. And the statement is that
without Him, we can do nothing. Ayat ini itu sebetulnya sudah sangat jelas menjawab pertanyaan pertama kita. And even worse, without Him, we will be cut and thrown into the fire. Yang pertama kita sudah jawab tadi bahwa tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan yang lebih buruk lagi, tanpa Dia kita akan dilemparkan ke dalam api. Without Him, we do not belong to the kingdom of God. Tanpa Dia, maka kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. We would belong to the kingdom of darkness. Tapi kita adalah bagian kita dalam kerajaan Allah. So we already can confidently say that if we abide in Him, we belong to Him and to His kingdom. Amen? Oke, jadi kita dapat berkata dengan sangat penuh percaya diri, dapat menyatakan bahwa jika kita terikat di dalam Dia, maka kita adalah menjadi milik Dia, menjadi milik kerajaan Allah. Oke. So our identity is defined in Jesus Christ. Jadi identitas kita itu ada di dalam kita, ada diperjelaskan itu ada di dalam Kristus, di dalam Dia, di dalam Kristus betul. As long as we are in Him, we can become the perfect image of Christ to the dying world. Jadi selama kita ada di dalam Dia, maka kita akan bisa memberikan menjadi cermin keberadaan Kristus di dalam kita, menjadi cermin bahwa Dewa Yesus itu ada di dalam kita, dan juga dapat menjadi cermin bahwa melihat kepada semua orang bahwa Yesus itu seperti apa sih itu melalui kita. And we can do greater than what Jesus did. Dan juga dikatakan bahwa kita dapat berbuat yang lebih besar lagi dari apa yang Yesus sudah lakukan. That will be part of the message for Ascension Day. Itu juga akan menjadi bagian dari firman nanti di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. If we don't take time to reflect on what it means, it may just sound like religious language. Oke, kalau kita tidak mengambil waktu untuk merenungkan apa yang barusan disampaikan tadi, maka itu cuma akan menjadi sebuah kata-kata yang sepertinya religius ya, kata-kata Kristen gitu. But being in Him is not just an expression. Tapi apa yang saya sampaikan ini bukan hanya sebagai kata-kata kosong saja. It's like a truth in our life. Itu adalah kebenaran di dalam hidup kita. A truth that are greater power than even dynamite. Suatu kebenaran yang memiliki kuasa yang lebih hebat daripada bahan peledak. If we are really in Him, Jika kita benar-benar di dalam Dia, we have tremendous power kita memiliki kuasa yang sangat besar sekali. through Him, in Him. Melalui Dia dan di dalam Dia. If we understand it and if we receive it, Jika kita memahaminya dan kita menerimanya, in Him defined who we are in Him as sons and daughter of the Most High God. jadi di dalam Dia maka akan bisa menjelaskan banyak hal tentang siapa kita sebenarnya, yaitu adalah anak-anak Allah. But we have responsibility. The responsibility we have to own our identity. Tetapi kita juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab bahwa kita sudah memiliki identitas tersebut. Not only hear about it, Tidak hanya mendengar saja, but own it and do it. And live by it. tetapi juga memiliki identitas tersebut, melakukannya dan hidup di dalamnya. And live the life that God has planned for us. Dan menjalani hidup seperti yang Tuhan sudah inginkan kita jalani. And we can remind ourselves what Galatians chapter 2 verse 20 says. Dan itu juga kita harus mengingatkan diri kita sendiri apa yang disampaikan melalui firman Tuhan dalam Al-Quran ayat 20. Another truth that we have to understand and live by. Suatu kebenaran yang juga akan kita pahami dan akan kita hidup di dalamnya. It is not I who lives, but Christ who lives in me. It
it is not you who live, but Christ who lives in you. Amen. Bukannya tentang mengenai saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam saya. We are a new creation in Christ. Kita adalah kita baru di dalam Kristus. We need to receive it, we need to live it, and make it ours. Kita harus menerimanya, hidup di dalamnya, dan membuat itu menjadi bagian dalam hidup kita. So we are going to run through a couple of verses quickly from Ephesians, the book of Ephesians chapter 1. Ephesians 1 verse 3, we can say that the Father has blessed us with every spiritual blessing in Christ. Jadi di dalam ayat yang dikatakan bahwa Allah membawa kita, Yesus Kristus di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. It is a declaration of the totality of spiritual blessings we have in Christ. We don't miss any, we have them all. Itu adalah deklarasi dan pernyataan yang sangat kuat sekali untuk menunjukkan bahwa kita memiliki berkat-berkat rohani semuanya. Tidak ada satu pun berkat rohani tidak diberikan kepada kita, tetapi semua berkat rohani diberikan kepada kita. In verse 4, the Father chooses us in Him, Bapa memilih kita di dalam Kristus, that we would be holy bahwa kita akan menjadi kudus and blameless before Him. dan tak bercelah di hadapan Bapa. This is revealing our eternal purpose in Christ and our holy nature. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama kita menuju kekekalan di dalam Kristus dan dalam sesuatu yang kudus yang di dalam kita harusnya kita jalani. In verse 5, He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself. Di dalam ayat 5 juga disebutkan bahwa dari sejak semula Tuhan sudah menentukan adopsi kita, bahwa tadi diadopsi menjadi anak, tapi hanya melalui Yesus Kristus sendiri. Through Jesus Christ, it confirms our adoptions as sons and daughters of God. Jadi adopsi kita ini dilegalisasi, jadi dinyatakan bahwa benar diadopsi. Buktinya apa? Hanya di dalam Kristus. We join a new family, Kita bergabung kepada keluarga yang baru, the family of God. keluarga kerajaan Allah. We are not abandoned, Kita tidak ditinggalkan, we are adopted. kita diadopsi. Amen? Amin. So verse 6, to the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the Beloved. Jadi ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihi Dia. The Beloved of God, Jesus Christ His Son. Jadi yang dikasihi dalam Dia adalah Yesus anaknya sendiri. So verse 6 emphasize grace and acceptance from God in the Beloved, in Christ. Acceptance for us. Jadi ayat ini menekankan bahwa adanya kasih karunia dan penghormatan dari Bapa di dalam Kristus dan kepada kita juga melalui Kristus. In verse 7, Ayat 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses. di dalam Dia kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia. This is the redemption and forgiveness that we have found only in Him, in Jesus Christ, through His blood. Jadi penebusan dan pengampunan hanya bisa kita temukan di dalam Yesus Kristus dan melalui darah Kristus. Verse 9. Ayat 9. He made known to us the mystery of His will according to His kind intention which He purposed in Him. Sebab Ia telah menyatakan rahasia terbaik kepada kita sesuai dengan rencananya yang baik. Jadi kalau di dalam terjemahan Indonesia bukan kerelaannya, tapi dalam bahasa Inggris, He
direncanakan di dalam Kristus. He made known to us Tuhan menyatakan of His will. misteri dari kehendaknya. So if a Christian tell me, oh, I will sit and wait because I need to know the will of God first before I do anything. Oke, jadi ada orang Kristen yang sering berkata ya, bahwa saya akan duduk menunggu sampai saya mendapatkan kehendak dari Tuhan. Apa sih perhitungannya gitu? Then my question to those brothers or sisters is, how long are you going to sit? Pertanyaan saya kepada saudara-saudara yang seperti itu adalah, Because berapa lama kita akan duduk dan menunggu kehendak Tuhan? this verse says that if we are in Him, He may know to us the mystery of His will. Karena ayat ini menyatakan di dalam Kristus Bapa itu sudah memberikan kita pengetahuan tentang misteri dalam kehendak Bapa sendiri. He revealed His will to us, so we cannot say, I'm going to wait to do His will. Bapa sendiri sudah menyatakan apa yang kehendak Bapa dalam hidup kita, di kehendak kita, sehingga kita tidak bisa menunggu dan menunggu kehendak Tuhan apa ya. In that situation, most likely this is an issue of relationship. Dalam situasi seperti itu, kita tentunya dalam mempunyai hubungan kita dengan Bapa. A relationship that has to be lived 24 hours per day, 7 days a week. Jadi ini mengenai hubungan dengan Bapa yang harus kita hidupi 24 jam dalam sehari dan dalam seminggu atau sehari harus terus-menerus kita hidupi. What we like to say to many of our disciples, Ada banyak hal yang sudah kita sampaikan kepada murid-murid kita. Jesus is moving with the movers. Tuhan Yesus itu bergerak dengan orang yang juga mau bergerak. Jesus is not sitting with the sitters. Tuhan Yesus tapi tidak mau duduk dengan orang yang sukanya itu duduk berdiam diri. In the heart of man are many plans, Di dalam hati saya ini banyak rencana sebetulnya. but God will direct His steps. Tetapi Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Well, God directs any steps if somebody is moving. Jadi Tuhan itu hanya bisa mengarahkan langkah-langkahnya orang percaya. Dia bergerak. If you sit with your plans, He cannot direct your steps. Kalau kita punya rencana yang berkenan juga dan berapa, maka Tuhan tidak bisa mengarahkan. He revealed the mystery of His will, Untuk menyatakan misteri dari kehendaknya, this is for us to move and do His will, untuk kita supaya bisa bergerak dan melakukan and kehendaknya. not our will. Bukan kehendak saya sendiri. We do His will to glorify Him. Kita melakukan kehendak Tuhan untuk memuliakan namanya. Amen. Amin. And we will finish on verse 13. Oke, kita akan menyelesaikan ayat 13. You were sealed in Him with the Holy Spirit of promise. Di dalam hidup kamu juga, ketika kamu percaya, maka kamu dipercayakan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. This declares the sealing of the Holy Spirit, a proof of salvation in Christ. Ayat ini menyatakan meterai Roh Kudus sebagai bukti penebusan kita dalam Kristus. All these truths put together for the simplicity and the fullness of the gospel. Jadi semua ayat ini kalau kita sederhanakan, In Christ we are not only forgiven, akan menjadi seperti ini we are chosen, kesimpulannya. we are adopted, Di dalam Kristus kita tidak hanya dimaafkan, tapi kita juga dipilih, diadopsi, we are redeemed, ditebus, we are blessed, diberkati, we are anointed, diberkati, and we are secured. dan aman. Amen. Amin. All spiritual blessings are ours in the heavenly places. Semua berkat-berkat Tuhan yang adalah menjadi milik kita di dalam negara Bapa. This is not when we die, Tapi ini bukan berarti saat kita mati baru dapat ya. because we are seated in heavenly places through Jesus Christ. Amen. Kalau kita duduk di kerajaan Bapa dan di Bapa melalui Yesus Kristus. So we have received all spiritual blessing right now. Jadi kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan kita di Bapa ya sekarang pada saat kita hidup.
Our identity is now defined by our position in Christ. Identitas kita sekarang ini ditentukan dari posisi kita di dalam Kristus atau tidak. Not anymore by our sins and our failures. Jadi bukan lagi posisi kita ini ditentukan dari urusan yang berdosa, dosa saya banyak, juga kegagalan saya banyak, dosa saya bukan seperti itu. Tetapi yang lain adalah apakah posisi kita saat ini di dalam Kristus atau tidak. Or has been forgiven and forgotten through Christ. Karena semua dosa dan pelanggaran kita serta kegagalan kita sudah diampuni dan dilupakan melalui Kristus. We are called now for holy purpose and eternal inheritance. Saat ini kita dipanggil untuk perjalanan yang kudus dan untuk mendapatkan warisan yang kekal. God gave us everything. Tuhan sudah memberikan kita segalanya In Christ, through Christ, and for Christ. di dalam Kristus, melalui Kristus dan untuk Kristus. And is sealed it with the Holy Spirit. Dan hal tersebut dinyatakan oleh Bapa di dalam Roh Kudus Until the day we see Him face to face. sampai suatu hari kita bisa melihat Bapa tutup muka dengan muka. Nothing more need to be added to it. Sudah cukup seperti itu, tidak ada lagi yang perlu ditambah-tambahkan. In Christ, we have it all. Karena di dalam Kristus kita sudah memiliki semuanya. Through the blood of Christ and sealed for eternity by the Holy Spirit. Melalui dalam Kristus dan sudah dimeteraikan sampai kekekalan oleh Roh Kudus. A perfect destiny for each and every one of us. Sebuah tujuan yang sangat sempurna bagi kita semua. Wrapped in the perfect covenant, the new covenant through the blood of Jesus Christ. Yang sudah dibungkus dan dimeteraikan melalui perjanjian baru di dalam darah Kristus. The new covenant is the better covenant. Is the better covenant. Perjanjian baru itu tentunya lebih baik dari perjanjian yang sebelumnya. So we want to end over this power-packed word with one final warning. Jadi kita akan mengakhiri firman Tuhan yang sangat berkuasa ini dengan satu peringatan. Jesus said, I will never forsake you. Amen. Tuhan Yesus berkata, saya tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amin. But are we able to forsake him? Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita yang akan meninggalkan Kristus? Karena kita mampu dan bisa meninggalkan Kristus. When we compromise, Kapan itu? Saat when kita, we sin, saat kita kompromi dengan dosa, when we do not repent, dan saat kita tidak mau bertobat, when we sin so much and we are angry, saat kita banyak berbuat dosa terus tiba-tiba kita marah sendiri, and we keep being angry, dan kita tetap hidup di dalam kemarahan tersebut, and we do not accept and we do not see the anger in us, tapi kita nggak sadar bahwa kita ada kemarahan di dalam diri kita. are we forsaking Jesus? Apakah kita akan meninggalkan Kristus? Today your identity in Him and every purpose from the blood of Jesus shed for you. Hari ini identitas kita di dalam Kristus dan setiap darah Kristus yang dicurahkan bagi kita itu memiliki tujuan. Abide in Him. Dan sehingga kita harus tetap tinggal di dalam Dia. If you do not abide in Him, you can do nothing without Him. Karena jika kita tidak tinggal di dalam Dia, maka secara harafiah kita tuh tidak bisa berbuat apa-apa. Do not forsake Him. Jangan meninggalkan Yesus. And I want to remind you about a powerful verse. Saya ingin mengingatkan kembali mengenai ada satu ayat yang sangat berkuasa. This is Matthew 7, starting verse 20. Matius 7 Yes. ayat 22. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? Verse 23. Oke. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku,
Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyerah daripadaku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Very, very clear. Jadi ayat ini sudah sangat-sangat jelas. We should not practice lawlessness. Kita tidak boleh membuat kejahatan. We should not try to look good and be good when we come to church, when we meet the body of Christ only. Kita tidak boleh hanya berpikir kalau yang penting saya kelihatan baik dan berbuat baik. Saat saya hari Minggu saya bertemu dengan para jemaat dan saat saya menjadi jemaat di gereja saja. We should do it and abide in the law given by Jesus Christ every day of our lives. Kita harus tunduk kepada kehendak Tuhan dan menjalankan firman Tuhan melalui darah Kristus dan di dalam Kristus setiap hari dari kehidupan kita. Remember what Jesus said, I give you two new laws. Ingat apa yang Tuhan Yesus sudah katakan, saya memberimu dua hukum yang baru. One, Yang pertama, love God. kasihilah Allah. Two, Dua, love your neighbor as yourself. kasihilah tetanggamu, sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. So simple Sangat sederhana. to start every day. To start up every day of your life, not only Sunday, but Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Untuk menjalani kehidupan tersebut di dalam Kristus, Love God. lakukan kehendak Bapa setiap hari dalam kehidupan kita. Tidak hanya hari Minggu, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Love your neighbors as yourself. Yang pertama, Because we are in Christ. jadi kasihilah sesamamu dan tetanggamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Karena kita ada di dalam Kristus. And Christ is the love of God for us, sinners, back then. Dan Kristus itu adalah bukti dari kasih Tuhan kepada kita seorang pendosa pada waktu tersebut itu. God so loved the world that He sent His Son Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal to die for the sinners we were. untuk nanti menebus kita orang yang berdosa sebelumnya. His love is in us. His love is in us. Christ. Kasih Bapa ada di dalam kita, We need to love every man. sehingga kita perlu mengasihi setiap orang. Brothers, I didn't tell you to love every woman, okay? Oke, tapi untuk yang pria-pria, saya tidak mengatakan bahwa kita bisa mencintai semua wanita, gitu ya. Okay? So, we have to love even our enemies. Jadi kita harus mengasihi bahwa termasuk mungkin musuh kita. That is real love. Itu adalah kasih yang sebenarnya. That is a big challenge. Itu adalah tantangan yang besar. Love your enemy. Kasihilah musuhmu. And the word of God say, if you do not love, if you are not able to love, Dan firman Tuhan berkata, kalau kita tidak mengasihi, kalau kita tidak bisa untuk mengasihi, you do not know God. maka engkau tidak mengenal Allah. Because God is love. Amen. Karena Allah adalah kasih. Amin. So know God, love God, Jadi mengenal Bapa, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, that you can love your neighbor. sampai pada titik di mana kita bisa mengasihi sesama kita. Amin. Because you are in Christ. Karena kita di dalam Kristus. Amin. Amen. Thank you, Father, for this message. Thank you for this time of sharing. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan untuk kita bisa berbagi firman-Mu. Thank you, Lord, that the body of Christ will Terima kasih Tuhan understand, untuk jemaat-Mu yang akan Engkau buat mengerti will understand and grab dan menangkap firman-Mu who they are in Christ. bahwa mereka ada di dalam Kristus And they will love you, Father, dan mereka akan mengasihi-Mu Bapa, and they will love their neighbors. dan mereka juga akan mengasihi sesama mereka, And their light will shine, dan hidup mereka akan bersinar and the darkness will flee. dan kegelapan akan pergi. And all men will know
Dan semua orang akan mengetahui through them and through their love. Through them and through their love, bahwa melalui mereka dan melalui kasih yang mereka tunjukkan that there is a God in heaven. bahwa ada Bapa di surga. In Jesus' name, Dalam nama we Yesus, declare. mari kita menyatakan, Amen. amin.